atau bagaimana saya kurang paham. Ini hanya sebatas pertanyaan. Aturan mainnya, ya Tuhanlah menentukan, Allah itulah menentukan berperang. Oke, Allah itu menentukan berzina. Bisa jadi semua kan. Allah itulah menentukan manusia harus tersiksa di hidup sehatkan secara mendetail kehidupan sehari-hari. Dan semua produsernya adalah skenario yang ditentukan Allah. Kalau sudah ditentukan Allah, ya ngapain lagi harus disembah dia? Ngapain lagi berbuat baik? Kalau ditentukan, udah diskenariokan semua. Gimana cara seperti itu kalau kita hidup? Apapun yang kita lakukan, kalau diskenariokan semua, karena dia mastermind-nya atau sutradaranya, ya ngapain? Tapi yang jadi lucu, kalau dia menentukan sebenarnya, kalau menurut Anda, karena dia menentukan skenario-nya, atau itu dia Anda katakan tadi, kenapa Allah itu? Ya udah masuk aja ke surga semua. Masuk, nggak usah lagi penderitaan, nggak usah apa-apa. Kan begitu secara sederhananya lah yang saya katakan. Karena Anda menentukan, Allah menentukan semua gerak-gerik manusia. Gimana Allah seperti itu? Udah masuk ke surga. Kalau dia itu kan berkuasa, masuk ke surga pasti masuk lah, saya pikir barangkali. Kalau Anda katakan itu, jadi skenario yang dibuat Allah itu menentukan manusia itu harus tersiksa, harus berperang, harus bunuh-bunuhan, harus berzina, harus bagaimana, harus amburadul dulu manusia di bumi ini. Itu skenario Tuhan, barangkali saya nggak tahu. Coba jelaskan dulu. Silakan. Oke, baik. Iya, jadi Pak Pipo ini bagaimana ceritanya ya? Semua skenario Allah apapun itu, bahkan ketika kemudian Anda mengimani Tuhan datang dilahirkan manusia, apakah itu bukan skenario Tuhan? Iya, jelaskan dulu. Skenario Tuhan, Pak. Bukan skenario makhluk. Sabar dulu, sabar Pak Pipo, sabar. Enggak, jangan kemana-mana, jangan ke Alkitab dulu Anda. Jelaskan dulu perkataan Anda tadi, bro. Bagaimana kemudian Anda bisa bertanya kepada umat Islam sementara kitab sendiri yang menerangkan itu? Bukan, yang Anda yang kata-kata Anda saya ikuti tadi. Allah itu menentukan semuanya. Berarti Allah itu membuat jelas. Peniksaan, Allah yang menentukan segala kadar kehidupan manusia, bukan makhluk. Coba jelaskan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu siapa yang bisa berbuat apa-apa itu siapa? Yang Anda katakan tadi, tolong paparkan dulu. Jangan kemana-mana kau dulu. Anda yang mengatakan tadi Allah itu menentukan adalah permainan. Berarti dia mastermind-nya, dia menskenariokan. Berarti Allah itu membuat peperangan, Allah itu membuat perzinahan kepada manusia, Allah itu membuat perzinahan atau pembunuhan. Ngapain lagi yang harus menembak-menembak Allah kalau begitu menurut saya? Pertanyaan saya itu, kalau udah skenariokan kan nggak bisa dibantah lagi. Kan itu yang saya maksud. Kenapa kok nggak dimasukkan ke surga semua manusia? Kalau dia skenariokan. Bagaimana penjelasan Anda? Kan itu. Jangan dulu ke Yesus, bro. Oke. Jadi begini, Bang Pipo. Yang diterangkan tadi pertanyaannya adalah apa pembuktian eksistensi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saya katakan adanya aturan-aturan Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Quran, itulah yang ingin Tuhan perlakukan terhadap manusia. Aturan main yang ada di dalam Al-Quran itulah yang Tuhan inginkan agar manusia taatin. Larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran itulah yang Tuhan ingin kemudian tinggalkan. Tapi terkait dengan keberadaan manusia, Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Bapak mau beriman silakan, Bapak mau ingkar silakan. Tidak ada paksaan. Jangan Anda mengatakan, oh Tuhan memaksakan saya begitu. Tidak. Tuhan memberikan aturan main. Yang mau selamat lakukan ini, yang tidak mau selamat lakukan ini. Kita punya kehendak bebas, Bapak. Mengertinya Anda mengatakan aturan main? Anda pahami dulu itu. Kalau katakan aturan main, itu konkret, otentik, harus mengendalikan. Itu aturan main.
Pengerti kau pengertian Oh, aturan kita main? bukan robot, Pak Pipo. Aturan main Kata-katamu yang saya dimaksud di sini ikuti, ada. bro. Kamu yang Oh, berarti mengucapkan, Anda maka tidak saya mengerti tanya kata-kata kepada saya. Anda aturan main. Ya, Kalau maka kau saya membuat jelaskan aturan main, sekarang. dengar dulu, jangan kemana-mana kau. Jangan terlalu Ye. melebar kemana-mana ke awang-awang. Dengarkan, kamu mengatakan aturan main. Kalau aturan main itu otentik, itu di dalam skenario. Harus begini, itu aturan main. Kamu yang mengatakan Ya aturan memang main, Tuhan bagaimana memberikan aturan definisi aturan main. main? Berarti Ayo. kalau begitu ya Aturan Allah main dia itu mempunyai peperangan. ketetapan. Iya, kalau ketetapan Aturan itu main sudah itu konkret. Kalau aturan main, bro, dengar, aturan main tidak bisa dilanggar lagi. Kan aturan main yang datang kepada. Terus kenapa aturan main yang datang kepada Nabi Musa dan kaumnya itu bisa dibatalkan bukan oleh Nabi Paulus? Musa, Kenapa? pengertian yang Anda katakan Kenapa? aturan main. Kalimat Kenapa? Kenapa aturan main Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu dibatalkan Paulus? Bukan Kenapa? buat secara konkret, otentik aturan main yang Anda katakan berarti dikendalikan seluruhnya. Dia yang buat peperangan, dia buat percinahan. dia Makanya buat pembunuhan. pahami yang saya katakan Bagaimana aturan kamu main itu, mengatakan Pak. memahami sementara kamu sudah memutuskan aturan main? Kamu yang Apa sih mengatakan orang aturan tua ini? main, bukan saya. Ya Tuhan punya aturan main, Pak. Supaya Tuhan punya diskusi kita jangan rambu-rambu. ngambang, jangan ngambang. Diatur Kamu lagi. mengatakan aturan main, bro. Bang Jack. Iya. Iya. Bisa diatur Gimana? lagi ini. Pak, Karena sakit ini kurang orang. kondusif kalau Bang Oke. Vivo ini. Bukan kondusif atau tidak, saya kan alurnya yang saya ikuti, di mana salah saya. Kamu mengatakan aturan main. Kalau dikatakan aturan Sekarang main, begini, Pak ada Pipo. mastermind-nya. Mastermind-nya ini menentukan seluruhnya. Apakah Tuhan punya aturan main yang harus diberlakukan Musa? Ya Saya atau tidak? tahu. Kalau saya tidak tahu, saya saya akan tidak tanya tahu. Makanya saya Tidak bertanya, ngerti dia. bagaimana aturan main menurut prediksi? Kalau aturan main berhenti ke Aturan main itu aturan-aturan Tuhan yang harus ditaatin manusia. Itu dikatakan iya, aturan. makanya saya tuntut seolah-olah kamu mengatakan aturan main, seolah-olah kamu membuat aturan main itu kan itu Oke. menjadi pertanyaan Oke, saya. saya arahkan Nah, lagi itu- ya. itu- saya arahkan itu lagi. derita Anda. Permisi. Izin teman-teman ya. Dari tadi, Saya arahkan lagi ya. Permisi. Bang KTP gimana nih? Kita arahkan lagi ya dari awal ya. Tadi kan pertanyaan awal, pertanyaan santuy ya. Bagaimana Tuhan di dalam masa hidup baginda Nabi itu menyatakan dirinya. Nah ini kan, oke, terima kasih jawabannya Bang Suma, yaitu melalui Quran. Nah itu udah jawaban beliau ya. Nah tapi ada saya mungkin masih bisa bantah, ada beberapa argumen yang mengganjal. Tapi aku penasaran nih. Tadi maaf ya Pak Pipo, saya salah ya Pak Pipo. Maaf ya. Serna udah dikasih 15. Kemudian tadi Pak Lanjut. ya Bang Suma mengatakan seperti ini, bahwa Taurat Musa itu kan tidak dijaga ya Bang Suma sampai hari ini ya. Boleh tahu berarti menurut Bang Suma, menurut kacamata Islam nih, Taurat yang dibawa oleh Billy itu berarti bukan Taurat yang asli ya Bang Suma? Si Billy yang Yahudi Ya, dari Yaman betul. itu. Kecuali dia Oke. betul. Kecuali beliau mampu menunjukkan Taurahnya Nabi Musa. Oke. Berarti Kan itu gitu. yang dipegang oleh Billy saat ini itu bukan salinan dari Torah yang dicatat oleh Nabi Musa. Kecuali saudara Billy bisa menunjukkan mata rantai penyampaian kitab itu sampai kepada dirinya. Apakah hafalan atau tulisan? Selepas Nabi Musa, siapa yang menyalin? Oh, oke. Jadi kalau di dalam keimanan kami cukup jelas ya Bang Suma. Jadi yang pertama, tapi sayangnya Billy nggak di sini ya. Oke, saya sampaikan dari keimanan kekristenan ya, karena kekristenan bagaimanapun adalah salah satu sekte dalam Yudaisme. Jadi pertama, dari Musa, maka dia turun kepada Yosua. Yosua mengatakan di kitab Yosua 8 ya, kalau tidak salah, saya lupa ingat, dikatakan bagaimana Yosua itu menaruh itu di dalam buku catatan hukum Tuhan. Nah, jadi Yosua adalah pewaris dari Torah tadi. Kemudian ketika masa Samuel, nah di masa Samuel dikatakan bahwa dia membuat sekolah di Rama. Nah, itu adalah periode penggunaan abjad dari Proto-Sinaitik berubah menjadi Paleo Hebrew.
Jadi itu perbedaan abjad saja ya Bang. Nah kemudian dari Nabi Samuel tadi, dia juga punya sekolah di Rama. Itu era selanjutnya itu juga dipegang oleh Daud dan seterusnya ya. Nah itu selanjutnya pada Raja Yosia. Raja Yosia dikatakan dia menemukan Taurat Tuhan, dia menyuruh membacakan semua. Itu ada di ketika kita membuka kitab Satu Raja-Raja ya. Dia bertobat, dia menangis, dia merendahkan diri, dia karena Taurat itu ditinggalkan oleh orang-orang, kemudian Taurat itu ditemukan. Nah, dari situ itu kemudian pada Esra membacakan Taurat itu, bahkan Esra adalah seorang yang dia adalah ahli kitab ya. Nah, ahli kitab itu kurang lebih 500 sebelum Masehi, 400 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, dari Esra inilah yang muncul disebut Samaritan Pentateuch. Pentateuch itu adalah 5 kitab Musa yang dipakai oleh Yudaisme yang golongan Samaritan. Dia hanya menggunakan 5 kitab Musa saja. Nah, kemudian setelah itu turun kepada yang disebut sebagai Dead Sea Scroll. Itu ya, turun kepada Septuaginta ya. Jadi ketika setelah dari situ muncul Septuaginta. Septuaginta ini diminta oleh Raja, maaf kalau keliru ya, Ptolemeus. Dia dari Alexandria, dia minta salinan kitab Taurat, Tanakh ya, itu di dalam bahasa Yunani. Nah, dari Septuaginta. Kemudian ketika turun dari Septuaginta, ini masuk Septuaginta itu rentangnya dari 4 sebelum Masehi, abad 4 ya, sebelum Masehi, sampai ke abad 4 setelah Masehi. Jadi itu makanya ada Codex Sinaiticus, Vaticanus, sama Alexandrianus, itu memuat Septuaginta. Nah, kemudian ketika abad 10, keluarga Ben Aser ya, itu yang kita sebut sebagai Codex Leningrad, itu pada abad 10, Codex Leningrad itu mereka menyusun kitab perjanjian lama dalam teks Masoretik. Nah, kemudian itu abad 10. Nah, kemudian tahun 1948 itu ditemukan Dead Sea Scroll yang kurang lebih usianya 3 abad sebelum Masehi, 300 sebelum Masehi. Setelah dikonfirmasi ternyata tuh sama. Apa yang dicatat di dalam Dead Sea Scroll dengan Leningrad, dengan kodek-kodek itu juga, kodek-kodek Vatikanus seperti itu. Itu ternyata sama. Artinya keterjagaan kitab kami itu terkonfirmasi dari ribuan abad. Sorry, bukan ribuan abad, ribuan tahun, dari belasan abad. Jadi dimulai dari Musa turun ke Yosua, Yosua turun kepada Samuel, Samuel turun kepada Yosia, Yosia turun kepada Dead Sea Scroll Septuaginta seperti itu. Nah, artinya apa? Ya memang itulah bukti keterjagaan. Itu dari sisi kami. Dan itu bisa dikonfirmasi semuanya, naskah-naskahnya juga ada, naskah-naskah baik itu yang Dead Sea Scroll itu juga ada, walaupun itu luar biasa. Nah, tetapi pertanyaan saya, jika Taurat yang memang bagi kami itu tetap terjaga, yang dipegang Billy sama dengan yang di Dead Sea Scroll, yang sama dengan yang dipegang saya, nah, bagaimana Abang bisa mengatakan bahwa itu tidak asli? Boleh tidak kita tahu apa buktinya? Jadi bukan sekedar bahwa itu tidak asli berdasarkan firman dalam kitab saya. Nanti akan muncul circular reasoning. Kamu salah karena kitabku mengatakan kamu salah. Itu circular reasoning. Boleh tidak saya diberikan semacam bukti-bukti arkeologi, bukti-bukti sejarah, ataupun bukti-bukti, karena ketika kita berfilsafat ya, kita pasti akan itu tidak sekedar 1 tambah 1, 1 tambah 2 sama dengan 3 sama dengan berapa, tetapi ini udah ranah sinus, kosinus, tangan, kemudian ranah yang lebih detail lagi gitu loh. Nah, ada tidak Bang? Atau itu eksklusif hanya ada di dalam Quran bahwa Tauratmu sudah diubah? Ada tidak runutan dari Musa itu sebenarnya ternyata jatuh ke Yunani Tauratnya. Kemudian itu bisa dibuktikan tidak? Karena sepanjang pemahaman kami, Dead Sea Scroll itu sampai hari ini tetap mengkonfirmasi Alkitab yang kami pegang. Silakan Bang. Oke. Baik. Jadi yang pertama,
untuk membuktikan itu kita lihat di dalam Yeremia 8 nomor 8 ya. Jelas sekali diterangkan di sana, bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi palsu, menjadi bohong. Itu dulu. Jadi kitab saudara sendiri yang menuliskan itu. Kitabnya orang Yahudi yang menuliskan itu. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai data yang ada, 1 MKB sudah sangat jelas mengatakan kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Nah, kalau boleh saya meminta, siapa yang kemudian menerima dari Musa yang sudah 1700 minimal tahun kemudian muncul pada naskah-naskah yang ada di dalam sejarah penyusunan kitab saudara? Gulungan laut mati, misalnya contoh Tanak di Qumran itu dalam bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, Septuaginta. Di situ dikatakan sejarah penyusunannya itu 150 sebelum Masehi. Salinan tertuanya 150 sebelum Masehi. Nah, ini penyusunan yang tertua menurut Septuaginta, Tanak di Qumran. Lalu Musa kapan menuliskan? Itu lebih 1000 tahun sebelumnya. Kemudian Septuaginta yang kemudian dikatakan bahwa fragmen yang ditemukan abad kedua sebelum Masehi, lengkapnya nanti di abad keempat. Lalu bagaimana kemudian bisa menyatakan kelengkapan daripada fragmen yang digunakan kemudian menjadi catatan bahwa Codex Sinaiticus dan naskah papirus itu sudah komplit di abad keempat itu apa acuannya? Sementara menurut temuan ilmuwan itu dituliskan 300 sampai 100 sebelum Masehi. Lalu kitabnya Nabi Musa itu kapan? Penyampaian sampai ke sana itu siapa yang menyampaikan? Belum lagi kalau kita melihat Peshitta. Peshitta dalam bahasa Suryani itu ditemukan pada abad ke-5, lengkapnya di abad ke-8. Belum lagi kalau Vulgata, Codex Amenetius dalam bahasa Latin, itu abad ke-8 kemudian baru dilengkapi. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai teks Masoretik, itu dituliskan menurut sejarahnya itu tahun 100 Masehi, abad ke-10 dia baru kemudian bisa dikatakan lengkap Masoretik itu. Lalu Musa ke kaumnya itu di mana? Taurat Sia, konon ceritanya dituliskan 200 sampai 100 sebelum Masehi. Manuskrip tertua di abad ke-11 Masehi nanti kemudian dituangkan. Nanti para ilmuwan di abad ke-16 baru kemudian manuskrip tertua ini diteliti oleh para ilmuwan. Terus apa dasar pijakannya bahwa itu adalah kitabnya Nabi Musa? Hanya temuan-temuan manuskrip tertua. Ada yang menghafalkan gitu dari zaman ke zaman? Tidak ada. Belum lagi kalau kita berbicara Targum dalam bahasa Aramaik, dituliskan kemudian pada abad ke-5 Masehi baru fragmennya itu ditemukan. Apa dasar pijakannya mengatakan Torah itu masih ada? Hayo. Sedangkan di Indonesia ini yang ada adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dihasilkan dari bahasa penjajah, bahasa Belanda. Bahasa Belanda dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris dari bahasa Yunani. Terus kesesuaiannya dengan kitabnya Nabi Musa itu yang mana? Acuannya yang mana? Apa yang menjadi acuan? Makanya kitab saudara itu tidak kemudian menyertakan bahasa asli, karena kita tidak tahu yang mana yang sebenarnya ini. Yang dari Nabi Musa itu yang mananya. Ya, silakan. Dengarkan itu Pak Pipo. Siap. Enggak. Kasih dulu, host kasih dulu kesempatan bagi saya lah. Ya, silakan Adilanda. Ini Pak Amir juga belum ngomong. Enggak, sebentar aja. Waktu saya pun nggak banyak kali. Begini, silakan itu dengar itu Pak Pipo. Itu Kaisar tadi minta up loh, Bang. Iya, itu Kaisar dan tadi aku baru lihat. Kaisar tuh. Bagaimana Kaisar nih? Saya pendamping aja dulu, Bang Juma yang narasi. Nggak masalah. Silakan. Udah nggak ketemu. Anda mengatakan Torah itu kapan ditulis, kapan di apa Musa? Kalau Anda mengatakan seperti itu, Anda maaf ya bro, Anda hidup sekarang dengan saya barangkali di tahun ini. Anda terlalu jauh mengutarakan itu.
Nggak akan mungkin Anda tahu itu. Anda seumur jagung dengan saya. Orang-orang yang membuat itu dari manapun itu otentik. Baik, nggak usah sampai ke sana. Biar kau mengerti. Yang pasti antara kamu dengan saya pasti akan bisa kita bedakan. Ya, kamu selalu masuk ke dalam Alkitab. Kamu dari mana, kamu datang dari mana, kamu bicara. Hukum Taurat terbagi. Ini secara hukum Taurat, ya, terbagi dia secara garis besar 3 bahagian. Hukum moral, hukum bayang-bayang. Kenapa diutarakan itu? Supaya inilah hukum ini semua untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana caranya untuk kepada Tuhan. Saya bagi. Hukum moral yang dikatakan hukum Taurat, saya akan berbicara di dalam ayat. Di dalam disebut hukum Taurat adalah satu, hukum moral. Disebut hukum moral adalah yang memerdekakan seseorang, merdeka, bebas dari kungkungan pengetahuan. Yakobus 2:8-12. Hukum upacara, hukum bayang-bayang. Di dalam hukum bayang-bayang dibersihkan dikatakan di dalam Efesus 2:15. Ini bayang-bayang. Pengertian bayang-bayang simbol berupa merpati, berupa lembu, berupa domba, dan yang lain-lain. Itu hukum bayang-bayang untuk kedatangan Mesias. Hukum moral yang diucapkan oleh Allah. Bibir Tuhan, mulut Tuhan mengatakan itu di dalam Ulangan 4:12. Diucapkan oleh Musa. Ingat, ini hukum moral diucapkan oleh Musa. Imamat 1:1 dan 3. Ditulis oleh Allah sendiri di atas batu. Di Keluaran 24:12. Ayat 31, di Keluaran 31:18 yang dititahkan, yang ditulis oleh jari Tuhan, itu hukum moral dan sampai selama-lamanya pasti itu, karena Tuhan itu tidak pernah berubah apa yang di dalam diucapkannya. Ditulis oleh Musa di dalam kitab 2 Tawarik 38:12. Di dalam kitab Musa tulis itu hukum bayang-bayang. Itu pengertiannya di dalam hukum. Disimpan di dalam tabut. Ibrani 8:9, Keluaran 20:20. Itu ada di situ di tabut. Itu hukum. 10 hukum yang dibawa orang-orang Israel kemana mereka berperang, itu selalu di depan. Tabut perjanjian namanya. Log 2 batu ada di dalamnya. Ditulis oleh Musa di dalam kitabnya, di dalam Tawarik 36:12. Itu hukum moral. Disimpan di dalam tabut yang saya tadi. Bersifat kekal. Ya, hukum moral itu bersifat kekal. Jangan membunuh, jangan berdosa, jangan menyembah Allah lain, jangan mengingini segala sesuatu di dalam rumahmu, rumah sesamamu. Itu sifat di dalam hukum itu yang kekal. Tidak bisa berubah. Itu menunjukkan tentang moral manusia, supaya mengerti moral ini. Jangan membunuh, jangan berdusta. Itu hukum moral. Sampai kapan, di mana, sampai kapan pun itu kekal. Tidak akan pernah berubah. Berakhir di kayu salib. Hukum bayang-bayang tadi berakhir di kayu salib. Penyembahan atau ke bait Allah, membawa merpati, membawa domba, berakhir di Kolose 2 ayat 14-17. Dia memberitahukan tentang dosa. Hukum moral itu memberitahukan tentang dosa. Dosa adalah maut. Kalau kau berdosa akan maut, kekal di neraka. Di dalam Roma 3:20, di dalam Roma 7 ayat 7. Diberikan akibat dosa. Dengarkan, ini hukum moral, diberikan akibat dosa. Karena orang berdosa, dia akan mati. Dosa itu apa? Diberitahukan di dalam hukum Taurat, Galatia 3 ayat 19. Tidak berat. Menurut hukum moral tidak berat. Kalau dia mengikut Tuhan, mengikut Yesus, hukum itu tidak berat. Karena dia sudah masuk di lingkaran Tuhan, maka otomatis kebaikan itu akan tercermin dari dia. Ingat kata-kata saya yang saya paparkan. Tidak berat. Kalau sudah bersama dengan Tuhan,
apapun resikonya, apa akibatnya, maka itu tidak berat menurut ini. Itu sebabnya Nabi, murid-murid sampai korban karena hukum itu ada di dalam dirinya, maka itu dilakukan karena dia tahu di dalam kematian ada kehidupan yang kekal. Mendakwahkan kita, hukum di dalam moral mendakwahkan kita. Hukum moral itu memberitahukan kepada manusia hukum itu. Kolose 2:14 sampai 17. Menghakimi semua manusia hukum itu. Kalau kau berdosa akan mati. Kalau kau membunuh akan mati. Kalau kau berdusta maka kau di lingkaran setan. Kalau kau menyembah Allah lain selain dari Tuhan Yesus, selain dari Elohim, maka kamu menyembah dua berhala di dalam dirimu dan berhala yang lain. Tidak menghakimi manusia, hukum upacara bukan menghakimi manusia, itu hukum Taurat. Membawa lembu, membawa ini, membawa darah ke bait Allah, itu bukan menghakimi, itu bayang-bayang. Tata tertib di dalam bait Allah waktu di zaman Musa. Hukum rohani, itu secara rohani, itu sebabnya dia orang Kristen. Dia menyembah secara roh. Ingat, secara roh. Di dalam Roma 7 ayat 14. Hukum bayang-bayang adalah peraturan insan. Peraturan insan itu hukum bayang-bayang. Hukum sipil termasuk. Satu contoh. Kalau orang penyakit kusta di zaman Musa, dia berjalan, dia akan berbicara najis, najis, najis. Supaya orang di jalan itu jangan pernah dekat kepada orang ini. Ini hukum sipil, bro. Itu sebabnya maka orang yang penyakit kusta diasingkan satu tempat. Itu menurut hukum-hukum sipil. Kalau sekarang, kalau ada gereja apapun itu di Indonesia, ada sekolahnya, sekolah Kristen. Itu hukum sipil. Itu namanya, hukum sipil. Tidak salah membuat itu gereja menjadi dinaungi oleh, sekolah dinaungi oleh gereja. Kalau di Sumatera ada Mensen. Itu dari porsi dari HKBP. Ada Metodis. Kan ada sekolah universitas Metodis, itu dari Metodis. Itu termasuk hukum sipil di dalam hukum Taurat. Begitu secara garis besar pengertian hukum Taurat yang ada di dalam Alkitab. Otentik, tujuannya ada, porsinya ada, tidak bayang-bayang seperti dikatakan adalah apa namanya itu aturan-aturan apa yang skenario-skenario. Tidak begitu secara menalarkan di dalam hukum Taurat. Biar Anda tahu, Bro Juma, kalau bisa Anda jangan selalu naik ke dalam Alkitab. Kalau Anda katakan seperti itu, maka Anda tidak pernah hidup tanpa Bibel barangkali. Saya nggak tahu, urusan Anda. Tapi paparkan Quran dan hadismu supaya kamu lebih elok bicara, dan saya akan menghargai Anda kalau Anda mau mengutarakan Quran dan hadismu. Terima kasih. Silakan yang lain. Waktu saya buka Coba Bang Kaisar yang organize saja, Bang Kaisar. Gimana nih settingannya nih, Bang? Ini ada Juma di sini, ada Juma. Iya, ngomong apa tadi itu Pak Pipo ya? Waktunya bagaimana waktunya nih? Ini kalau nanti di bawah teriak gitu. Aku tanggapi sedikit dulu boleh ya, Bang KTP, atau mau? Oh, silakan. Oh ya, ini sabar ya Bang Jack. Ini teman-teman yang di tipping, tolong bantu Bang Kaisar lah, bantu follow ya. Semua yang di Komal ini lah, bantulah. Walaupun kita beda-beda ya, kan kita juga nanti yang di dunia ini lintas ini kan orang-orangnya, ya bantulah. Di ini akunnya ke Bennett beliau. Diblokir permanen, jadi teman-teman bantu follow ya, walaupun kita beda-beda akidah ya, kita bantu follow lah, karena kita juga follow Kaisar ya. Bantu ya teman-teman ya, cari Kaisar nggak ada lagi dia, mana Kaisar dia pikir kemarin udah diblokir akunnya yang dulu kan, ini akunnya ini. Jadi ya bantu ya teman ya, silakan Bang Jack. Oke, saya izin ya teman-teman. Jadi seperti ini Bang Suma ketika memahami kitab kami ya. Nah, ini kita kasih contoh nih. Nah, bagaimana keterjagaan kitab tadi? Nah, ini ada di sini nih. Yosua, jadi setelah Musa ya, Musa kan kurang lebih antara 1300, jadi ada ini ya, ada 1500, antara 1300 400-an ya. Nah, Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Nah, ini bicara masalah Torah.
Lalu ia mengambil batu yang besar, mendirikan sana di bawah pohon besar di tempat kudus Allah. Oke ya. Jadi turun kepada Yosua. Kemudian error laptop. Bentar. Oke. Nah, jadi sekarang masuk seperti ini. Saya sudah bilang ini ya. Ini bicara Nehemia. Nehemia ini zamannya Esra ya. Maka serentak berkumpul seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa apa? Kitab Taurat Musa. Jadi sampai Esra pun itu terjaga, ya, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel, ya. Nah, kemudian sampai di perjanjian baru ya, tapi aku pengaruhnya ini ya langsung bawah ya. Segala sesuatu yang ada tertulis dalam apa? Hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Yesus sendiri mengatakan bahwa ada tertulis mengenai aku di dalam kitab hukum Musa. Jadi berkali-kali ada pengutipan-pengutipan itu. Kemudian, nah hanya karena ada kata pena palsu, nah, ini yang kita harus luruskan. Kami harus luruskan. Ketika muncul istilah pena palsu, bagaimanapun kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah, hanya karena ada tulisan ini, maka kita tidak bisa melupakan ayat-ayat yang lain tadi. Jadi sebelum kita beragama, kita harus memiliki pikiran atau dasar berpikir yang cinta hikmat dulu atau filsafatis dulu. Yang pertama, harus universal. Kedua, harus radikal. Radikal ini bukan berarti teroris, bukan. Ketiga, harus sistematis. Nah, ketika kita bicara universal, maka kita tidak boleh mengambil sebagian saja. Oh, kan tertulis ada pena palsu penyurat. Berarti semuanya udah sah hilang. Ini pola pikir yang tidak universal. Ini hanya pola pikir parsial. Secara universal sudah saya terangkan. Dari Musa turun kepada Yosua, dari Yosua turun kepada Samuel, dari Samuel turun kepada Esra, dari Yosia turun kepada Esra, kemudian bahkan sampai dipegang oleh para dalam perjanjian baru itu berkali-kali dikutip. Yesus mengatakan bahwa ada tertulis mengenai aku di dalam kitab Musa. Jadi itu memang sudah ada. Gitu. Dan di dalam keimanan, di dalam apa ya? Oke, saya nggak mau nanti malah ini masalah. Nah, jadi gini. Kemudian itu sudah tercatat. Nah, kedua, kita harus memiliki pola pikir radikal. Radikal itu apa? Kita harus berakar selain universal. Universal itu kita ngelihat semuanya. Tidak boleh sebagian kita anggap sebagai semuanya. Itu udah pola pikir yang salah. Bahkan ya, ada istilah dalam Yudaisme ya, rabi-rabi itu tidak boleh mereka mengatakan bahwa tafsiran saya paling benar. Itu salah. Yang benar apa? Semua tafsir itu diperhatikan. Loh, bahkan untuk tafsiran loh. Itu semuanya diperhatikan. Tidak boleh mengatakan tafsiran saya paling benar. Nah, semuanya diperhatikan, semuanya bergemara, semuanya saling mendengarkan. Oh, jadi kita dapat view dari permata itu dari banyak sisi gitu. Nah, itulah cantiknya permata itu dari view-nya dari banyak sisi. Nah, jadi itulah pandangan yang universal. Kemudian pandangan yang radikal. Pandangannya radikal itu apa? Dia menyelidiki sampai ke akarnya. Radik, dari kata radik artinya akar. Hawa, Abraham, Ibrahim, ada dalam Quran di abad ke-7. Ada nggak yang sumber lebih tua? Oh, ada. Di kitab apa? Injil. Ada. Ada nggak sumber yang lebih tua? Ada di Torah Musa ada. Nah, itulah pola pikir yang radikal. Kita cari sampai ke sumber yang tidak bisa dibedah lagi. Sumber primer. Oh, ternyata yang mengisahkan mengenai sumber primer mengenai Abraham itu ternyata kitab Torah Musa. Itu. Oke, saya mau langsung kepada pemahaman universal mengenai pena palsu penyurat tadi. Ini ya. Nah, jadi konteks pena palsu penyurat itu apa? Pada zaman, ingat ya, ini ada dalam kitab Yeremia.
Yeremia ini adalah kitab pada zaman pembuangan. Pada zaman Yeremia mengatakan akan ada pembuangan 70 tahun. Nah, di tengah-tengah nubuatan mengenai 70 tahun tadi, orang-orang nabi-nabi palsu datang. Mereka mengatakan, oh tidak akan ada pembuangan. Ada sekitar 4 kelompok nabi yang dilawan oleh Yeremia, Bang. Artinya apa? Jadi mereka inilah yang menulis firman-firman palsu. Yang mengatakan, oh tidak akan ada yang namanya pembuangan. Ini ditentang oleh Yeremia. Dan Tuhan juga menghukum orang-orang ini. Jadi mari kita tempatkan pada tempatnya gitu loh. Nah ini, maaf kalau saya kepanjangan. Silakan Bang Suma atau mungkin ada... Oh, selamat siang. Ya, saya dulu Bang. Saya dulu Bang. Gue belum ngomong. Enggak, gue dulu. Mungkin Bang Suma dulu, bro. Iya, kelamaan tadi beliau Bang tadi juga. Kami udah 2 kali. Oh, sorry ya bro Alu. Ya udah nggak apa-apa, Suma dulu. Jangan blunder lagi lu, Putri. Tadi blunder parah lu. Hancur itu. Ya, gua gampang counternya itu. Udah lanjut dulu. Betul. Jangan blunder lagi ya. Betul. Oke, dah ya. Baik. Nah, saudara mengambil kitab Yosua untuk menjelaskan kitabnya Nabi Musa. Di data Yosua 24, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan. Tulisan Yosua itu yang mana? Anda bisa tunjukkan ke kita. Tentang Tauratnya Nabi Musa yang dituliskan Yosua itu yang mana? Mana tulisan Yosua tentang Taurat? 1. Kedua, apa pertanyaan Anda itu? Dari kamu nggak udah kedua, namanya itu, Bro. ketika kemudian saudara mengambil kitab, ketika saudara orang ini ngomongnya, biar selesai dulu dia, biar selesai dulu dia, Bapak. Iya, betul. Itu bukan diskusi Bapak namanya tua, tolonglah dihargai dia, biar sampai selesai dia bicara, baru kita selah, gitu loh maksudnya. Jangan menyimpulkan mana itu hukum Torah itu zaman. Saya bertanya loh Bang, saya bertanya, nanti Anda tunjukkan ke saya tulisan Yosua tentang Taurat yang dimaksud yang diterima oleh Musa itu mana. Kedua, Yehemia, Anda menunjukkan Yehemia 8. Lalu pada hari pertama bulan ke-7 itu Iman Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Tunjukkan kepada saya kitab Torah yang dimaksud oleh Yosua itu yang mana? Yang dimaksud oleh Esra itu yang mana? Kedua. Ketiga, ketika kemudian di dalam kitab yang Anda anggap sebagai tulisan Musa, di dalam Ulangan 34, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada keturunannya dan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ini Tuhan berfirman kepada siapa? Di kitab Ulangan ini. Nabi Musa kah? Atau oknum lain? Ketiga. Keempat. Di dalam Ulangan yang sama, 34 nomor 5 dan seterusnya. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah Musa di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ini tulisan siapa? Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Ini tulisan siapa? Ini tulisan siapa? Yosua. Ini Ulangan loh. Ini Ulangan. Apakah Ulangan ini tulisan Yosua? Iya. Yang terakhirnya itu ditulis Yosua, bro. Ini. Kan, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini anak ini mengarahkan sesuatu nggak dia pahami. Begini loh Bapak tua. Nah sekarang Ulangan ini tulisan siapa? Kujawab nanti pakai literasi. Kitab Ulangan ini tulisan siapa? Apakah ini kitabnya Nabi Musa atau kitabnya Yosua? Ada 4 poin. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Sabar. Al-Quran menerangkan
bahwa kitab Torah Musa itu sebagai petunjuk dan cahaya yang kemudian dijadikan sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Tolong saudara-saudara Kristen tunjukkan kepada saya mana tulisan Nabi Musa. Ulangan, Yeremia, Yosua semua menjelaskan tidak tetapi sampai kepada poin kitabnya Nabi Musa itu sendiri. Maaf, silakan. Jumat tadi yang ditanya apa aja tadi? Yeremia, Yosua, Ulangan, Esra, apa lagi bilangan itu kah? Yang ditanya tadi? Ulangan aja ya. Bentar. Ya. Nanti aku ikut, maaf, nggak apa-apa ya. Oke, ya, silakan Anda jelaskan kitab Ulangan itu kitabnya Musa atau kitabnya siapa? Silakan. Tanggal penulisannya mengenai kitab Ulangan itu diberikan pada kurun waktu 40 hari sebelum Israel masuk ke dalam tanah perjanjian di perjanjian khotbah pertama. Ini literasi loh, cuma aku share screen aja ya. Banyak loh ini. Aku singkat ini. Tenang saudara. Kalau sama aku kasih kok. Aku walaupun ini buku mahal, aku kasih aja gratis nih. Bentar ya. Jadi nanti biar nggak asumsi kan. Bentar ya, sabar ya teman-teman. Kan begitu. Kalau pertanyaan seperti itu, kalau menurut saya nggak relevan dijawab itu. Enggak apa-apa. Ini ada kok. Datanya kita ada. Sabar aja, Bapak Tua. Sabar, tenang aja. Benar kok dia Jumani, edukasi kok dia untuk saudara kita. Edukasi. Kita lagi ngajarin orang Umi. Tenang aja, kita lagi ngajarin orang Umi, Pak. Zuma ini kan bahkan Yosua aja kan dia nggak tahu. Dia taunya kan dari kita. Justru itu ngapain diledeni itu menarikkan itu membuka-buka seperti Nggak apa-apa. itu. Kita edukasi orang Umi. Edukasi orang buta huruf ya boleh-boleh aja. Nggak apa-apa. Kita kan edukasi dia dan pengikutnya yang buta huruf ini. Pak Pipo, saya sedang silakan. membahas kitabnya Yahudi loh yang kalian ambil. Sabarlah, jangan panik, santai. Ya, Quran dan hadis edukasi kamu buta huruf kan boleh-boleh aja. Boleh. Silakan Pak Rul, silakan. Jangan buta Tuhan, Bung. Buta huruf boleh, jangan buta Tuhan. Aku lagi mencari buka layarnya nih loh. Ketemu Pak KTP sementara Anda cari, saya boleh nambahin nggak Pak KTP? Ya, silakan. Aku lagi cari gambar ini. Nah, ini masih terpasang wallpaper gambar ini. Jadi begini. Ya, jangan panik ya. Santai. Kamu kan Yosua aja kan kamu nggak tahu. Kalian kan orang Umi, ya nggak apa-apa. Begini, di dalam Maidah 47 dikatakan, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan, maka itu orang-orang fasik. Inti saya ada di sini, Ruma. Artinya kita bisa mengidentifikasi bahwa di zaman Rasulullah itu Injil masih asli. Kalau kamu mau bernarasi tadi, sebentar. Kalau kamu mau bernarasi tadi bahwa Injil telah dipalsukan, Taurat telah dipalsukan, maka kita harus mengambil satu poin di mana di zaman Rasulullah itu Injil masih asli, ya. Berarti belum mungkin Injil itu dirubah-rubah di zaman Rasulullah. Ya, kita asumsinya dari situ dulu. Dan juga ada di dalam Al-Qur'an di mana Al-Qur'an itu diturunkan untuk membenarkan apa yang ada padamu, yaitu kitab Taurat. Jika Al-Quran membenarkan kitab Taurat yang pada saat itu, artinya kitab Taurat pada saat itu masih asli. Nah, ini menjadi blunder adalah ketika kitab Yohanes 15 ayat 23 dan 16 ayat 1 itu dikutip oleh Ibn Ishaq sendiri. Sirah Rasulullah yang paling tertua. Saya lihat halamannya ya, sebentar. Itu di halaman sebentar ya. Kalau bisa ada yang open cam ya, kalau saya nggak bisa open cam. 103 sampai 104. Di situ boleh dicek Sirah Rasulullah Ibn Ishaq, ya. Terjemahan Oxford University Press KIC 10th Impression tahun 95 itu di halaman 103 dan 104. Dia mengutip kitab Yohanes, teman. Lagi pula ya kata Injil itu sendiri itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu ada kitab Peshitta yang menerjemahkan Evangelion menjadi Evangelion, sehingga kata Injil inilah yang dipakai menjadi bahasa Al-Quran, sehingga terkonfirmasi bahwa kitab Injil yang kami pegang itu adalah kitab yang asli, karena kami punya semua catatan sejarah dan manuskrip itu.
Manuskrip itu tidak terputus, Zuma. Tadi kamu baru membuktikannya sendiri. Ada Peshitta dan sebelumnya itu masih ada. Itu saya. Ya Zuma ya. Apalagi saya mau sampaikan. Udah, begini aja Zuma. Kamu harus bisa membuktikan Injil yang mana. Lagi pula kalau saya balikan ke kamu Zuma, di mana tulisan dari Zaid itu? Di mana Anda nggak menjelaskan apa yang saya uraikan kitab tadi? Zaid? Enggak. Kenapa Kitab Anda Zaid menjelaskan yang tadi? Kenapa? Kamu kamu menjelaskan? Tadi Anda menyela, katanya ingin menjelaskan. Jangan menjelaskan. Jelaskanlah kitab Yosua, Yehemia, Ulangan. Jangan panik gitu. Jelaskan yang tadi. Jelaskan. Oke, silakan. Ini nanti akan ke teman saya KTFP. Saya tadi mau. Nah, lagi pula begini. Ada Abdullah ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Dua orang ini adalah orang yang direkomendasi oleh Nabi Muhammad sebagai penghafal yang terbaik. Kalau kamu ingin belajar Al-Quran, kamu belajarlah kepada Abdullah ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Permasalahannya, Abdullah ibn Mas'ud tidak menginclude Al-Fatihah. Jadi nggak ada jawaban yang tadi tentang kitab Ulangan, di dalam Al-Qurannya. Nggak ada jawabannya. Ubay bin Ka'ab itu punya 116 surah. Sampai segitunya paniknya ngambil pelampung kemana-mana gitu ya Bang. Nah kan panik lu. Panik kan. Sedangkan jadi nggak ada pertanggungjawaban terhadap yang saya sampaikan tadi itu ya, nggak ada jawabannya. Gak ada sanggahan ya? Kita akan jawab. Gak ada sanggahan. Ya, kita akan jawab Zuma. Tadi saya mau menjawab pertanyaan kamu yang awal itu. Oke, saya lanjut ya. Kalau saya balikan ke kamu, di manakah naskah Zaid pada saat itu? Kalau mau lebih tua lagi, di mana? Jadi Anda sudah nyerah, yang tadi udah nyerah. Enggak, pasti bukan nyerah, supaya kamu sadar yang kamu katakan itu. Tadi itu sudah nyerah. Sudah terbukti apa yang diterangkan Al-Quran. Di mana bahwa Al-Quran, bahwa Torah itu bukan yang ada pada diri kalian. Sudah paham? Pada saat itu Al-Quran membenarkan Taurat yang ada padamu. Taurat yang ada pada Musa. Taurat yang ada pada Musa. Enggak, Taurat yang ada padamu saat itu. Ya. Kalau yang kalau kitab Nabi Musa setelahnya itu diterangkan oleh Al-Quran, alladzina zalamu qawlan ghairal ladzina qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Aduh, kamera. Ini gini nih. Ya, silakan Anda bahas yang tadi. Nabi Musa menuliskan kematiannya. Apakah itu Taurat? Silakan. Udah bilang gitu. Ini gua bacakan aja lah ya. Bacain aja. Penulis kitab Ulangan itu Musa. Ya, di sini kitab Musa. Tanggal penulisannya detail ini. Ya, penulisan ini diberi pada waktu 40 hari sebelum Israel masuk. Anda jelaskan Ulangan 34 tadi. Anda jelaskan. Ini kan tebal Ulangan, brother. Tadi pertanyaannya siapa penulis? Kalau hanya mengatakan Musa yang menuliskan, ya coba secara otentik Ulangan 34 apa betul Musa yang nulis? Silakan. Ini kalau aku ngomong di orang yang buta huruf itu harus bagaimana ini loh. Ini ada datanya. Asal jangan buta Tuhan. Ini tenang, ya, buta huruf boleh ya. Asal jangan buta Tuhan. Manusia di atas Tuhan. Nah. Santai. Itu buku mahal. Tenang aja, Bro. Ulangan 34 ayat 8 kan? Karena tadi layarku agak buram, ini ku bacakan aja ku ringkas. Penulisnya Musa. Tanggal penulisan aja ku sebut. Penulisan ini diberikan pada kurun waktu 40 hari sebelum Israel masuk ke dalam perjanjian khotbah pertama diberikan pada hari pertama di bulan ke-11 itu di Kejadian 1:3 di bulan ke-11 dan bangsa Israel melintas dari Sungai Yordan itu 70 hari. Kemudian pada hari yang ke-10 bulan pertama Yosua 4 ayat 19 setelah dikurangi 30 hari untuk perkabungan kematian Musa yang di Ulangan 34 ayat 8. Ya kan, penulisan ini ditulis kurun waktu 40 hari 40 hari tersebut tahun penulisan 1410 SM sebelum Masehi. Itu ya penulisnya ya, Musa. Apa lagi? Bagaimana Anda bisa menjelaskan Musa yang menuliskan tentang kematiannya? Coba lihat, baca narasinya dari nomor 5. Lalu matilah Musa
Ini tulisan Iya, Musa. yang nulis Yosua tadi udah dijelaskan. Oh, Yang Yosua nulis- berarti itu bukan yang Taurat nulis Nabi bagian itu Musa. adalah Yosua. Berarti itu bukan Taurat Nabi Musa. Itu Tauratnya Yosua berarti. Dah, selesai kan? Oke. Ya. Final kan? Yang menulis bagian itu adalah gitu. Yosua. Harus Kamu aja diakui, nggak kenal harus Yosua. jujur. Gitu loh. Sabar dulu dong, Oke, brother. oke. Sabar Anda aja. sudah akui, Ini oke. Musa, Ya, kita sabar, harus sabar. Yosua. Kita belum Oke. selesai. Belum selesai, sabar. Ya kan? Dalam pasal-pasal terakhir ini kuringkas saja ya. Musa memberikan semangat kepada bangsa Israel, kemudian menobatkan penggantinya Yosua, dan penulisan kitab ini dilanjutkan oleh Yosua. Itu dia dari tadi Dan saya sebuah katakan. lagu pujian, dan dia juga membuat sebuah lagu pujian dan memberkati setiap suku Israel. Pasal 34 menggambarkan situasi dan kondisi seputar kematian Musa. Ia naik ke gunung Pisak, di mana Allah menunjukkan tanah perjanjian yang tidak bisa ia masuki. Pada umur 120 tahun dengan indera penglihatan yang masih baik dan kekuatan jasmani layaknya pemuda, Musa mati di hadapan Tuhan. Kitab Ulangan diakhiri dengan sebuah berita kematian nabi besar ini. Itu dia. Udah, itu selesai semua. Ya. Berarti itu bukan Udah, catatan itu Musa kan? literasi ya, brother ya. Ini Jangan literasi. lagi kamu berarti jangan. Enggak, saya tanya. Udah dipaparkan. Lalu matilah Apa pertanyaan Musa, dari tadi kau hamba bertanya Tuhan pertanyaan nggak itu. benar, koi. Itu tulisan Musa atau bukan? Anda kan sudah akui itu tulisan Yosua. Ya udah, Musa. udah final. Itu Taurat Musa. Berarti memang kitab Tapi bagian Taurat terakhirnya itu ditulis Yosua. sudah Kalau bercampur Taurat itu memang aduk tulisan dengan bukan tulisan tercampur aduk ya, Indonesia. pemisahan itu ada dia, bro. Oke, Ada saya rasa Di kita mana, sudahi Bang? ya, Silakan. kita sudahi teman-teman. Karena saudara sudah mengakui bahwa kitab Ulangan itu ternyata di dalamnya ada tulisan Yosua. Ya memang ada tulisan Yosua. Yosua juga seorang nabi. memang tulisan Yosua. Ya, untuk oke, lagu oke. pujian. Alhamdulillah. Ya. Berarti Jangan tidak salah. Berarti tidak salah bahwa firman Tuhan itu sudah bercampur dengan tulisan tangan manusia. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Baik. Baik teman, saya rehat dulu. Di sini sudah zuhur. Saya harus ibadah. Saya dari pagi bersama dengan Pak Jack dari tadi. Saya pamit dulu. Nanti kita lanjut lagi. Yang pada intinya saudara-saudara sudah membuktikan bahwa kitab Musa itu sudah bercampur dengan tulisan manusia. Oke. Itu tadi kita Jangan sudah gitu, bro. Jangan gitu. Oke. Saya aja nggak mau Saya kayak rehat gitu, bro. dulu teman-teman. Di sini sudah hati-hati, zuhur, Bang saya Suma. harus pamit ibadah. Eh. Nanti saya akan kembali lagi. Apa lagi? Aduh, pergi Saya lagi. ibadah dulu. Dia aja jangan Teman-teman. turun dia aja di sini. Ya, makasih selamat Iya. siang dan Mas, jaya lah mahal Indonesia. Dijawab Ya, pergi. silakan. Makasih. Makasih. Berada. Dan mohon maaf. Udah, makasih, Iya, makasih. iya. Oke, makasih. Enggak, makasih. Iya, nggak enak dah diskusinya sudah. Udah turun dia. Ini literasinya ada, aku bacakan loh.